Salam, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat berjumpa dengan Ibu Sista Hendrayani. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan belajar. Kami mohon Tuhan selalu menyertai kami semuanya, sehingga proses belajar dapat terlaksana dengan baik hanya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar materi tentang ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Yang pertama yaitu keberanian bertanggung jawab, yang kedua kejujuran, yang ketiga berhikmat. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi nilai-nilai Kristiani, khususnya tentang kesetiaan, yaitu hidup dalam kesetiaan. Materi ini adalah materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti SMA SMK kelas 10. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan materi apa saja yang ada dalam nilai-nilai Kristiani. Yang pertama yaitu kesetiaan, dua kasih, dan yang ketiga keadilan. KD 3.2 menerapkan makna nilai-nilai Kristiani, yaitu kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan. KD 4.2 menyajikan nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, menjelaskan hubungan antara kasih dan kesetiaan. Yang kedua, membedakan kesetiaan yang benar dengan kesetiaan yang keliru. Ketiga, menunjukkan bukti-bukti tentang kesetiaannya kepada Allah. Tujuan pembelajaran yang keempat, menerapkan makna nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan. Yang kelima, menyajikan nilai-nilai Kristiani, yaitu kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan. Apa yang dimaksud dengan kesetiaan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan adalah keteguhan hati. Kesetiaan juga berarti ketaatan dalam persahabatan, dalam perhambaan, dan sebagainya. Kesetiaan juga berarti kepatuhan. Contoh kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Yang pertama yaitu kesetiaan yang dituntut sebuah perusahaan dari karyawannya. Yang kedua, kesetiaan yang dituntut partai dari anggotanya. Contoh kesetiaan yang ketiga yaitu kesetiaan di antara teman-teman. Ini merupakan contoh kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Dan masih banyak contoh kesetiaan dalam hidup sehari-hari yang dapat kita temui. Orang bisa salah memahami arti kesetiaan, dan karena itu ia bertindak keliru di dalam kesetiaannya. Contoh kesetiaan yang keliru: ikut tawuran karena menganggap tawuran sebagai bentuk kesetiaan dengan teman, melakukan perbuatan negatif, mabuk-mabukan, mengkonsumsi obat terlarang, dan sebagainya. Sering orang menganggap kesetiaan bahwa tawuran itu sebagai bentuk kesetiaan dengan teman, itu sebagai bentuk solidaritas. Ternyata kesetiaan itu adalah kesetiaan yang keliru. Kesetiaan harus disertai pula dengan sikap kritis. Bila apa yang dilakukan temanmu tidak baik atau bukan sesuatu yang memberikan dampak positif,
maka kamu tidak perlu setia dengan temanmu itu. Selanjutnya, kesetiaan menurut Alkitab. Kesetiaan adalah kata yang sangat penting dalam Alkitab. Kata setia atau kesetiaan sangat erat hubungannya dengan kasih. Dalam bahasa Ibrani, kasih diterjemahkan menjadi chesed, yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kasih setia. Mengapa demikian? Alasannya karena kasih tidak bisa berdiri begitu saja tanpa kesetiaan. Artinya, kamu tidak hanya cukup mengatakan aku sayang kamu tanpa menunjukkan kesetiaan kepada orang yang disayanginya. Kasih Allah yang digambarkan sebagai kasih yang penuh kesetiaan ini dilukiskan dalam ayat-ayat seperti Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 yang berbunyi, Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kesetiaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Setiap pagi dengan kasih setianya Ia membuat matahari terbit untuk menerangi seluruh muka bumi dan menurunkan hujan yang membasahi bumi. Semua ini memberikan kehidupan bagi semua makhluk. Tuhan menyediakan berbagai sumber makanan bagi kita manusia, sehingga kita harus bersyukur kepadanya. Di dalam Perjanjian Baru, orang Kristen lebih memahami kesetiaan Allah secara mendalam lewat pengutusan anaknya, Yesus Kristus, yang menyelamatkan manusia dan melepaskannya dari kuasa maut. Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Alkitab kita juga dapat menemukan kisah tentang hidup dalam kesetiaan, di antaranya yaitu kisah Yakub dan Rahel. Kisah Yakub dan Rahel. Kejadian 29 ayat 25 sampai 27 di sana menceritakan, karena cintanya kepada Rahel, Yakub bersedia memenuhi tuntutan Laban. Karena itulah ia bekerja 7 tahun lagi untuk Laban. Baru setelah itu Laban bersedia menyerahkan Rahel untuk dinikahinya. Apabila kita sudah memahami arti kesetiaan Allah, bagaimanakah seharusnya sikap hidup kita kepadanya dan kepada sesama kita? Sikap hidup kita yaitu hidup dalam kesetiaan. Orang yang hidup dalam kesetiaan akan memiliki, yang pertama, memiliki keteguhan hati, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, memiliki ketaatan kepada perintah Allah dan melakukannya. Orang yang hidup dalam kesetiaan memiliki ketaatan dalam persahabatan dengan sesama. Dan yang keempat, memiliki kepatuhan kepada Tuhan dan sesama. Demikian pemaparan Ibu tentang kesetiaan.
Semoga kalian memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Materi selanjutnya yaitu tentang kasih. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami bersyukur karena sudah mempelajari materi tentang hidup dalam kesetiaan. Kami mohon Tuhan untuk memampukan kami agar selalu setia mengasihi Tuhan sepanjang hidup kami dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kalian telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Pesan Ibu, karena sekarang masih masa pandemi, keluar rumah kalau penting saja. Ingat, laksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, hindari kerumunan. Selain itu, ingat juga untuk tetap semangat belajar dan rajin membantu orang tua di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.